Di sisi lain, Sorens ternyata kepribadiannya udah berubah guys. Sekarang dia menjadi bawahan dari Raja Ambrose yang kejam. Sorens akan mengejar Leoria kemanapun karena Leoria telah membawa barang penting yang telah diberikan oleh Dewa Mula. Tapi kali ini Leoria masih bisa kabur dengan selamat ya. Sorens melaporkan kegagalannya ini kepada Raja Ambrose. Kemudian semua pasukan diperintahkan untuk mengerahkan seluruh daerah agar memburu Leoria dengan cara menyebarkan foto buronan. Raja Ambrose akan memberikan kekuasaan dan kekuatan tertinggi bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Di sisi lain kita diperlihatkan Singkong yang sedang menaiki kereta kuda. Penumpang-penumpang ini udah mulai mendengar desas-desus tentang pemerasan dan pemeriksaan untuk mendapatkan Leoria yang kini menjadi buronan orang-orang liar atau preman lah istilahnya. Bahkan orang yang gak salah apa-apa langsung dibunuh loh. Kemudian sampailah Singkong di sebuah pasar dan pusat transportasi antar kota. Paman kereta bilang kalau Singkong mau dia bisa ke kota Tianqi terlebih dahulu. Di sana banyak orang-orang baik dan dermawan. Singkong bisa tanya-tanya sama orang-orang di sana. Jalur mana yang tercepat untuk menuju ke kota Hongyue. BTW Singkong ini udah level 30 loh. Gile. Singkat cerita, saat Singkong sampai di kota Tianqi, dia bener-bener kebingungan karena ini kota udah berasa kayak kota mati gitu teman. Kemudian satu warga di sana menyarankan Singkong untuk segera pergi dari sini karena preman-preman dari daerah Manchester sudah mulai menjara, menyiksa dan memaksa para warga untuk diperiksa satu persatu. Singkong jelas makin bingung kan, ini ada apaan coba. Tak lama kemudian sekelompok preman datang untuk menangkap Singkong ya. 不是他，好像也没什么可疑的物品，那就赶紧给我滚！好，别磨磨蹭蹭的，赶紧给我往前走！杀人了！杀人了！喂，你们可别太过分！啊，一个没满级的小。 Untung anggota kerajaan Tianqi datang, jadi aman terkendali dah. Di sini Singkong kaget kalau yang dicari-cari oleh preman tadi itu ternyata Leoria. Kemudian anggota kerajaan tadi melaporkan kejadian dan pemeriksaan yang udah dia lakukan. Ternyata jalan untuk menuju ke kota Hongyue udah bener-bener ditutup oleh sesuatu yang gak diketahui. Yang jelas ini bukan ulah warga ataupun preman-preman yang iseng teman-teman. Di sisi lain, Sorens dan bawahannya serta preman-preman liar masih mencari keberadaan Leoria. Singkong yang bermalam di penginapan kota Tianqi ini juga kebingungan. Kenapa Sorens malah jadi mengikuti alur yang berujung ke set ending, teman? Tiba-tiba Sorens menyerang ke tempat Singkong bersembunyi. Untung aja ada Leoria di sana ya. 发现疑犯，别跑，快拦住他！站住！ 别动！居然是傀儡术，我们被骗了。 Sorens tertipu oleh boneka tiruan dari Leoria dan Ratu Wanisa mengusir para bawahan Raja Ambrose dari kota Tianqi. Saat ini Singkong dan Leoria bisa terbebas untuk sementara waktu. Singkong dan Leoria ngobrol-ngobrol empat mata, tapi sebelum lebih lanjut, Leoria menghabisi mata-mata yang mengikuti Singkong ya. Kemudian mereka pun melanjutkan obrolan. Singkong ini bertanya ya ke Leoria, kenapa Sorens jadi lupa jati dirinya sebagai tim hunter. Leoria pun menceritakan detail tentang kejadian yang dulu pernah menimpa tim hunter berisi 20 orang tersebut. Dulu mereka mendengar kabar kalau ada kekuatan gelap yang mengendalikan Dewa Aras. Dewa yang seharusnya ada di saat para pemain mati di dalam game. Nah, tugasnya si Dewa Aras ini adalah menuntun kembali kesadaran pemain ke tubuhnya agar bisa bangkit lagi. Tapi Raja Ambrose memanfaatkan Dewa Aras untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa dengan cara mengumpulkan kesadaran atau jiwa-jiwa orang yang mati di dalam game menjadi sumber kekuatan utamanya. Leoria beserta tim hunter juga mengetahui kalau kota Hongyue udah bener-bener hancur. Kemudian mereka tuh menyelidiki beberapa daerah dan mereka menemukan semacam tempat asing ya. Lalu mereka pun diam-diam masuk ke dalam dan ternyata itu adalah markas Raja Ambrose. Dan di sana dimulailah penyerapan kesadaran ke dalam altar melalui Dewa Aras ini. Raja Ambrose semakin lama jadi semakin kuat. Kemudian pengintaian Leoria, Sorens dan kawan-kawan diketahui oleh Raja Ambrose. Jelas bakal dibunuh kan, maka itu Leoria dan tim hunter melawan bawahan serta Raja Ambrose. Tapi kekuatan mereka tuh kalah jauh. Bahkan Sorens bisa jatuh pingsan akibat diserang satu kali oleh Raja Ambrose. Gak cuma Sorens, teman-teman lain juga diserang dan hanya tersisa Leoria seorang.
Kemudian Leoria ditahan dalam penjara karena Raja Ambrose masih memiliki orang-orang yang lebih kuat untuk dijadikan tumbal ke dalam altar. Nah, saat Leoria di penjara, dia diselamatkan oleh Dewa Mula, dewa yang melindungi kota di mana Raja Ambrose berada. Tapi kini Dewa Mula ditahan dan juga akan diambil kekuatannya oleh Raja Ambrose. Dewa Mula meminta pertolongan kepada Leoria agar dia menuju ke daerah Tianqi untuk menyampaikan scroll surat ini kepada Raja Qin. Surat tersebut berisi tentang naga buah saat bulan purnama ke-7, di mana nanti bakal jadi malam malapetaka bagi seluruh manusia di dunia ini. Hanya Raja Qin lah yang bisa mengatasi hal ini, teman. BTW Soren ini nggak jadi dibunuh ya, karena dia itu udah mengabdi kepada Raja Ambrose. Jadi dia tuh sengaja melupakan jati dirinya sebagai tim hunter. Setelah Qingkong mendengar semua itu, dia pun mau ikut membantu Leoria untuk memberikan scroll surat tersebut ke Raja Qin. Kemudian mereka pun beristirahat, guys. BTW yang ada di gambarannya pedang Shimo itu Dewa Mula ya, teman-teman. Raja Ambrose masih memberikan kesempatan Sorens dan bawahan lainnya untuk mengejar Leoria sampai dapat. Keesokan harinya, Leoria dan Qingkong diam-diam bersembunyi di kereta kuda milik Ratu Vanessa. Leoria memilih ini karena Ratu Vanessa akan menuju ke tempat Raja Qin untuk melaksanakan pernikahan. Ratu Vanessa adalah pewaris dari kekuatan besar raja di kota Doli. Jadi pernikahan ini sama aja kayak meresmikan penggabungan kekuatan agar bisa melawan Raja Ambrose, guys. Nah, Leoria dan Qingkong bahkan rekan-rekan yang lainnya harus mendukung penuh di sisi Raja Qin dan melindungi Ratu Vanessa. Karena cuma ini satu-satunya jalan yang sesuai dengan tujuan tim hunter, teman-teman. Ini kalian bingung apa enggak ya? Semoga aja paham lah ya. Pokoknya musuh utamanya itu Sorens dan Raja Ambrose dah. Sisa-sisanya tuh baik semua, guys. Kemudian Ratu Vanessa melanjutkan perjalanan, tapi di sini Sorens dan kawan-kawan lainnya membuat rusuh seperti biasanya, hanya untuk menangkap Leoria. 出来吧，Leoria。 索兰斯，你可对得起自己的身份？别开玩笑，他给了我力量，给了我生命，我才不会像其他幻游猎人一样。 Sorens berhasil dipukul mundur oleh Ratu Vanessa. Kemudian Qingkong dan Leoria meminta maaf kepada Ratu Vanessa karena udah diam-diam menumpang di kereta kudanya, teman-teman. Qingkong dan Leoria terpaksa melakukan ini karena udah jadi buronan, teman-teman. Yang jadi buronan tuh Leoria aja ya, Qingkong enggak, teman-teman. Jadi Qingkong cuma ngikut aja gitu. Ratu Vanessa tidak mempermasalahkan itu. Kemudian dia ini balik nanya ya, gimana cara kalian ketemu sama Raja Qin dengan identitas yang biasa-biasa aja kayak gini? Nah, disinilah Ratu Vanessa akan membantu mereka untuk bertemu dengan Raja Qin, teman-teman. 虽然很冒昧，但是这个要求恐怕只有您能办到。可否请您以侍女的身份伴我左右，做我这场旷世婚礼的替身？我倒是可以用我的身份将二位引荐给陛下。